Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Mengingkari berarti Yunus tidak nurut sama perintah Tuhan. Menarik sekali. Baik, kita cerita. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Demikianlah. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Wow, jahat. Berarti jahat banget ya, sampai Tuhan aja denger loh, tahu loh. Berarti ada yang buang sampah sembarangan, suka mencuri, melawan sama orang tua. Penasaran. Oke, kita terusin ya. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis lagi. Melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan lagi. Wow. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya. Wow, uangnya banyak juga dia ya. Lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut. Masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Batuk dulu. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, bangun, bangun. Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Menarik nih. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu? Dan dari mana engkau datang? Apa negerimu? Dan dari bangsa manakah engkau? Ayo jawab. Lalu jawab Yunus, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan. Tuhanku adalah Tuhan yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Oke, kita lihat. Orang-orang itu menjadi sangat takut waktu mendengar perkataan Yunus. Lalu mereka berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora. Sautnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut. Serem juga ya. Laut loh. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Yunus berani juga ya. Tapi serem juga ya kalau Yunus dibuang ke laut ya. Oke, kita pengen tahu cerita selanjutnya ya. Kira-kira waktu Yunus dilempar,
badainya berhenti nggak ya? Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Ya iyalah, tadi Yunus udah bilang, buang aku. Mereka nggak mau. Jadi makin banyak yang datang gelombangnya. Yunus. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Kau kehendaki. Ayo, kemudian mereka mengangkat Yunus. Lalu siap-siap semuanya ya. 1, 2, 3. Lalu mencampakkannya ke dalam laut. Plung. Dan tiba-tiba laut berhenti mengamuk. Berarti benar ya, ini gara-gara Yunus nih. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan. Lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari